Hai semuanya, lama tidak bikin konten buat sharing uh, everything about sequencer and playback. Hari ini karena cukup banyak yang DM dan banyak yang tanya, ada beberapa kan yang lagu-lagu yang aku upload di YouTube yang in-ear mix itu ada yang nanya, ada yang minta sequence-nya, ada yang minta playback tracks-nya, terus tanya kayak itu temponya bisa diganti nggak, terus ada yang bilang kayak itu buat misalnya kayak ada beberapa in some cases ada yang ngerasa itu kecepatan kak, atau ada yang bilang itu kelambatan. Nah caranya gimana kalau mau ngubah temponya? Ini dia caranya. Ini aku tahu ya sebenarnya banyak cara lain. Kalau misalnya teman-teman yang ngulik Logic Pro itu kalian bisa ya kalau MIDI-nya tracknya ada ya tinggal kalian ganti aja. Kalau di Logic Pro itu tinggal nyalain flexnya aja, flexnya terus ya tinggal kalian ganti ya nanti ikutan ganti. Tapi jangan lupa semua tracks itu harus dinyalain flexnya. Jadi ketika kalian ganti tempo masternya itu semuanya ganti, loopsnya ganti, terus pianonya juga temponya ganti. Jangan cuman kalian ganti tempo loopsnya tapi piano nggak kalian nyalain flexnya nggak dinyalain, ya pasti dia nggak keganti gitu. Nah kali ini karena beberapa teman-teman yang nanya, ada yang aku contoh karena ada video yang aku contohin di Ableton kan, Ableton Live. Nah ini aku contohin lagu yang akan aku ganti temponya karena misalnya kita ngerasa dia terlalu lambat atau kecepatan gitu ya. Ini dia contohnya. Oke, ini udah aku import 3 tracks yang sequence-nya playback tracksnya ini stereo. Ini kita hapus aja tracksnya. Kebetulan lagu ini temponya 140. Jadi lagu ini lagunya NDC, Tuhanku Hebat. Yesus Tuhanku pemenang. Nah ini udah aku masukin ke sessionnya Ableton. Ini temponya 140. Jadi intro 2 1 2 3 4. Nah caranya untuk mengubah dia, misalnya teman-teman ngerasa dia kelambatan, ini caranya di sini nih. Nah aku pilih semua tracksnya ini mirip sama di Logic sih, Flex. Nah kalau di Ableton itu namanya Warp. Nah ini dia. Nah dia itu langsung jadi ada gridnya gitu, karena dia nyesuaiin, oh ini temponya 140 ya, jadi dia nyesuaiin gridnya gitu. Jadi kayak dia di garis gitu, tight gitu. Ini kan semuanya kalian lihat ini semua nih langsung tight gitu kan di garis. Nah misalnya ini kan ini masih 140 kan. Nih. Intro 2 1 2 3 4. Nah buat teman-teman mungkin yang ngerasanya intro terlalu santai nih, misalnya kalian memilih lagu Tuhanku Hebat ini sebagai lagu cepat kedua gitu, yang kalian ngerasa ini harusnya lebih cepat daripada lagu pertama gitu, ya udah tinggal diganti aja di sininya nih temponya di sini. Misal saya mau bikin dia 150, udah enter, ketik situ 150, ini temponya pasti akan berubah. Play. Intro 2 1 2 3 4. Kerasa cepet kan? Kira-kira mau dibikin lebih cepat lagi? Boleh, bisa. Nih, 160. Intro 2 1 2 3 4. Kita bikin ekstrim 180. Berasanya jadi kayak bersorak-soraknya True Worshippers. Intro 2 1 2 3 4. 100. Misalnya kita bikin 200. Intro 2 1 2 3 4. Nah, gitu. Misalnya beberapa kasus kalian ngerasa dia lagu misalnya tadi 140. Kak kecepetan, mau bikin lebih lambat lagi, ya udah turunin aja jadi 100. Misalnya kita bikin jadi 100. Jadi lebih santai. Intro 2 1 2 3 4. Nah, resikonya karena kita bermain dengan time base ini adalah jadi akan ada beberapa audio yang akan aku bilang tuh jadi kayak apa ya, agak stretching gitu, jadi agak melebar. Jadi jatuhnya tuh kayak rusak gitu datanya. Tapi ya memang kayak gitu resikonya. Nah, kalau mau dibikin misalnya tadi 140 kan aslinya. Intro 2 1 2 3 4. Kita mau bikin agak lebih lambat sedikit aja 130. Nah, ini jadi kalau sama sebenarnya prinsipnya di Logic, teman-teman di Logic dan di Ableton, kalau kalian mau ngubah tempo jangan drastis. Dalam artian jangan misal tempo lagu aslinya adalah 150, kalian ganti dia jadi 100. Itu enggak, itu sequence-nya atau playback tracks-nya akan sangat terlihat di stretch gitu.
Nih ketika lebih 130, ini 130 menurutku masih lumayan, tidak terlalu jelek. Intro 2, Meskipun 1, 2, 3, 4. tetap kerasa ada data yang berubah. Ada crack dikit, nah itu ya seperti itulah. Jadi kalau misalnya tempo aslinya 140 ya jangan terlalu sadis nuruninnya, misalnya 135 atau 135 nih. Intro 2, 1, 2, 3, 4. Ini masih lumayan ini. Tidak terlalu susah, tidak terlalu audionya tidak terlalu tidak terlalu rusak. Guitar. Saya biasanya kalau tempo aslinya misalnya di 140, saya nuruninnya tidak terlalu drastis. Saya bikin 138 misalnya. Intro 2, 1, 2, 3, 4. Pam 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 pam. Nah ini kan masih nggak terlalu kelihatan aneh kan. Kalau misalnya kecepatan ya kita mau bikin cepat jangan terlalu drastis juga. Maksimal ya 10 BPM dari tempo aslinya. Intro 2, Ini kan lumayan nih, 1, 150 nih. 2, 3, 4. Ini masih lumayan. Gitu teman-teman. Jadi caranya tinggal nyalain semua tracksnya dipilih dulu. Ini kita pilih, kita select dulu, terus nyalain warp-nya ini. Udah deh. Kalau misalnya kalian nggak nemu warp-nya ada apa enggak, kalian pergi ke preferences ini nih. Preferences-nya Ableton, terus cari di sini yang audio. Mana ya? Kok jadi lupa? Oh ini nih. Ada di sini nih. Bisa ini auto warp long samples, itu bisa di auto. Sebenarnya aku milihnya off, jadi kalau in case aku mau warp sendiri ya aku tinggal aktifin, jadi nggak selalu begitu kita masukin data sama Ableton langsung di warp gitu. Begitu teman-teman. Jadi gitu ya cara untuk mengubah tempo dari file audio WAV yang sudah kita dapat gitu untuk kita play di playback sequencer atau buat mainin jadi dia backing track saat kita melayani di sebuah ibadah ataupun di sebuah live performance mungkin. Gitu ya teman-teman. Thank you. See you on the next video.